Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egy Suraya. Saya mahasiswa dari Institut Pendidikan Dr. Gigi Suherman, Prodi D3 Kebidanan semester 6. Di mana di sini saya akan mengisi patograf dengan kasus sebagai berikut. Yaitu dengan kasus Nyonya Gina, umur 20 tahun, G1 P0 hamil 39 minggu, masuk tanggal 21 April 2009 pukul 8, mulusnya sejak jam 5. Kemudian bidan Rani melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dengan hasil kehamilan cukup bulan. Kemudian presentasinya kepala, penurunan kepala yaitu 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit. 3/5, kemudian 3/5, kontraksi 3 kali dalam per menit, dalam 10 menit. Kemudian detak jantungnya yaitu 124 kali per menit. Pembukaan cervix 5 cm, 124. Tidak terjadi penyusup dan selaput ketuban utuh. Tensi darah 120/80, 10/80. Kemudian nadinya 80 kali per menit, 80 kali per menit. Suhunya 36,8 derajat Celcius. Ibu berkemih 200 mg sebelum pemeriksaan dalam. Tidak ditemukan aseton dalam protein urin. 200 ml. Kemudian berdasarkan data yang dikumpulkan pada pukul 8, Bidan Rani membuat diagnosa bahwa Nyonya Gina adalah primi grapida dalam fase aktif persalinan. Bidan Rani menganjurkan Nyonya Gina untuk berjalan-jalan dan banyak minum. Bidan Rani meneruskan pemantauan kemajuan persalinan. Di jam 8.30 detak jantung janin yaitu 130/80, 130 kali per menit. Kontraksinya 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Nadinya 80 kali per menit. Jam 9, detak jantungnya 134 kali per menit. 09, 134. Kontraksinya 4 kali, lamanya 40 detik. Nadinya 84 kali per menit. Jam 9.30, detak jantungnya 132. 2. Kontraksi 4 kali dalam 40 detik. Nadinya 88 kali per menit. Jam 10, detak jantungnya 130. 130. Kontraksinya 5 kali per menit, lamanya 40 detik. 45 detik. Nadinya 88 kali per menit. Suhunya 37 derajat Celcius. Urinnya 100 ml. Jam 10.30, detak jantung janin 140. 40. Kontraksi 5 kali dalam 10 menit 45 detik. Kemudian nadinya 82 kali per menit. Kali per menit.
Pemeriksaan kedua dilakukan pukul 11. Nyonya Gina menyatakan ketuban pecah warna jernih, kencang-kencang pada perut, lebih sering dan lebih nyeri. Jam 11 ketuban pecah. Tuh, air ketuban jernih. Bidan Rani melakukan pemeriksaan kemajuan persalinan, ditemukan hasil kontraksi 5 kali dalam 10 menit lama 5 detik. DJJ 140 kali per menit. 140 kali per menit. Penurunan bagian terbawah janin 1/5. Pembukaan serviks 10. Tidak ada penyusupan kepala janin. Kemudian selaput ketuban negatif, sisa air ketuban jernih, tekanan darah 120 kali per menit. 120 per 80. Nadi 88. Pukul 11.30, lahir bayi laki-laki. 11.30 WIB, lahir bayi laki-laki. BB 3000 gram, panjang badan 48 cm. Bayi menangis spontan. Kemudian dilakukan manajemen aktif skala 3. Plasenta lahir spontan lengkap jam 11.37, beratnya 500 gram, PTP 50 cm, skala 4 dalam batas normal. Pada tanggal 21 April 2009. Nama bidan Agis. Persalinan dilakukan di klinik. Alamatnya di Cikarang. Patograf melewati garis waspada, tidak. Masalah lain, sebutkan penataksaan masalah lain, tidak ada. Episiotomi tidak dilakukan. Pendamping pada saat persalinan, yaitu suami. Gawat janin, tidak ada tindakan. Distosia bahu, tidak. Masalah lain, tidak ada. Penataksaan, tidak ada. Kemudian lama skala 3, yaitu 37 menit. Lama skala 3 yaitu 7 menit. Pemberian oksitosin, iya, waktu 1 menit sesudah persalinan. Kemudian pemberian ulang oksitosin 2 kali, tidak. Peregangan tali pusat terkendali, iya. Masase pendus uteri, iya. Plasenta lahir lengkap, iya. Plasenta tidak lahir dalam 30 menit, tidak. Laserasi tidak ada. Jika laserasi perineum berapa, tidak ada. Uteri tidak ada. Jumlah pendarahan yaitu 150 mili. Masalah lain tidak ada. Penataksaan lain tidak ada. Berat badannya tadi lahir 3000, panjangnya 48, jenis kelamin laki-laki. Penilaian bayi baru lahir yaitu baik, keadaan normal, tidak ada cacat bawaan, tidak ada hipotermi. Pemberian ASI, iya, 1 jam setelah bayi lahir. Masalah lain sebutkan, tidak ada. Skala 3 kan tadi hanya 7 menit. Bayi lahir jam 11.30. Plasenta lahir keluar jam 11.37. Kemudian dilakukan pemantauan persalinan skala 4, yaitu pada jam 11.52 dalam batas normal, yaitu tekanan darah 120 kali per menit, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,6, tinggi pendus uterinya yaitu 3 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik, kandung kemih kosong, dan perdarahannya 10 kali per menit. Kemudian jam 12.07, tekanan darah 120 kali per menit, nadinya yaitu 80 kali per menit,
TFU-nya 3 jari di bawah pusat, kontraksinya baik, kandung kemih kosong, pendarahannya 10 mili. Pada jam 12.22 tekanan darahnya 110 per 70, nadinya 80 kali per menit, tinggi pendudukannya 3 jari di bawah pusat, kontraksi baik, kandung kemih 100 mili, perdarahan 10 mili. Pada jam 12.32 tekanan darahnya yaitu 110 per 70, nadinya 80 kali per menit, kontraksinya 3 jari di bawah pusat, kontraksi baik, kandung kemihnya kosong, perdarahannya 10 mili. Pada jam pemeriksaan kedua yaitu setiap 30 menit, yaitu pada jam 13.07 tensinya 120 per 80, nadinya 78 kali per menit, suhunya 37 Celcius, TFU-nya 3 jari di bawah pusat, kontraksinya baik, kandung kemihnya 50 mili, perdarahannya 10 mili. Pemeriksaan 30 menit kemudian, pemeriksaan kedua jam 13.37, tensinya yaitu 120 per 80, nadinya 80 kali per menit, TFU-nya 3 jari di bawah pusat, kontraksinya baik, kandung kemihnya kosong, perdarahannya 10 mili. Seperti itu cara pengisian patograf yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa saya fotokan untuk melihat pengisiannya seperti apa, seperti itu ya. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.